Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di sini. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Hari ini kita akan belajar 3 mata pelajaran. Yang pertama adalah IPA. Kita belajar IPA dengan tujuan agar kalian mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuat dan manfaatnya dengan benar. Pada mata pelajaran kedua ada IPS yang bertujuan untuk setelah kita nanti berdiskusi, kalian mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya di negara ASEAN. Dan yang mata pelajaran ketiga adalah bahasa Indonesia. Setelah nanti kalian membaca teks tentang perkembangbiakan padi, kalian mampu menentukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk teks dengan bahasa kalian sendiri. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Apakah kalian pernah melihat gambar tersebut? Di manakah kalian melihatnya? Gambar apakah itu jika kalian pernah melihatnya? Ayo coba perhatikan, diingat-ingat. Pernah tidak anak-anak melihat gambar ini? Ya, ini adalah bunga padi. Hari ini kita akan membahas tentang bunga padi. Bunga padi ada 2. Yang pertama adalah organ betina dan organ jantan. Untuk organ betina pada bunga padi itu namanya adalah putik. Ya, perhatikan gambar. Ini ya yang namanya putik. Lalu pada organ jantan namanya adalah stamen atau benang sari. Perhatikan gambar ini. Selanjutnya, kita akan membahas bagian organ produktif padi. Pada organ betina putik terbagi menjadi 3 bagian. Ovarium atau bakal buah, stilus atau tangkai putik, serta yang terakhir adalah stigma. Untuk organ jantan, stamen atau benang sari, hanya ada 2 bagian. Yang pertama adalah anter atau kepala sari yang berisi tepung sari. Dan yang kedua adalah filamen atau tangkai sari. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini jelas ya, terlihat mana yang benang sari, mana putik, mana stigma, mana filamen, dan mana itu stilus. Coba perhatikan. Itu yang pertama, anak panah pertama adalah benang sari, dan di sebelah kanan itu anter. Di bawah benang sari ada putik, di bagian putik itu di bawahnya ada stigma, lalu ada filamen, dan ada stilus. Nah, kalian tahu tidak apa sih bahasa latinnya dari padi? Bahasa latin dari padi adalah Origa sativa. Padi adalah jenis tanaman pangan yang berperan penting sebagai tanaman pangan dunia. Contohnya, penduduk Indonesia menjadikan padi sebagai bahan pokok. Padi tergolong dalam jenis tanaman rumput-rumputan. Bagian dari padi yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan adalah bijinya. Ternyata bukan hanya Indonesia yang menjadikan nasi sebagai makanan pokok, tapi sebagian besar penduduk di Asia Tenggara juga menjadikan nasi sebagai makanan pokok. Nah, negara-negara di Asia Tenggara meskipun berbeda warna kulit, bahasa, namun negara-negara tersebut memiliki kemiripan pola hidup, budaya, dan lain sebagainya. Hal inilah yang membuat persamaan nasib tersebut membuat negara-negara di Asia Tenggara
bersatu untuk saling mendukung dengan membentuk asosiasi yang bernama ASEAN. Selanjutnya, kita akan membahas negara ASEAN. Nah, anak-anak tahu tidak apa itu ASEAN? ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Nah, perhatikan gambar ini. Ini merupakan lambang dari ASEAN. Lambang ini bukan hanya sembarang lambang. Lambang ini memiliki makna yang sangat dalam. Yang pertama, padi. Padi juga melambangkan kesejahteraan, kemakmuran, kesuburan, dan kekayaan yang merupakan harapan tiap bangsa di Asia Tenggara. Ayo, berapa jumlah batang padi pada gambar lambang ASEAN? Iya, betul. Jumlahnya adalah 10 batang padi yang terikat, yang melambangkan jumlah anggota ASEAN yang terikat persatuan dan solidaritas. Selanjutnya, coba perhatikan, berbentuk apa lambang ASEAN tersebut? Berbentuk lingkaran. Nah, lingkaran ini melambangkan kesatuan dan keutuhan negara ASEAN. Coba perhatikan lagi, warna apa saja yang ada di situ? Ada warna biru, merah, putih, dan kuning. Warna ini bukan sembarang warna ya. Setiap warna memiliki makna, seperti warna biru yang melambangkan perdamaian dan stabilitas. Warna merah yang melambangkan keberanian dan dinamisme. Warna putih yang melambangkan kemurnian atau kesucian. Dan yang terakhir adalah warna kuning yang melambangkan kemakmuran. Nah, anak-anak di sini sudah tahu belum? Siapa saja sih anggota di negara ASEAN? Anggota negara ASEAN ada 10 negara. Seperti pada batang padi tadi ya, di lambang ASEAN-nya, yaitu perhatikan gambar. Ada negara Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Indonesia. Totalnya ada 10 negara. Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan produsen beras terbesar di ASEAN? Dalam 1 tahun, produksi beras mencapai 47,5 juta ton atau sekitar 35% dari total produksi beras ASEAN. Disusul oleh negara Vietnam dan Thailand, masing-masing sebesar 29,3 juta ton dan 24 juta ton. Nah, perhatikan gambar ini. Ini merupakan persentase produksi beras di negara ASEAN. Myanmar dengan 4,2 juta ton. Thailand dengan 24 juta ton. Filipina dengan 12,3 juta ton. Vietnam dengan 29,3 juta ton. Dan yang terakhir adalah Indonesia dengan 47,5 juta ton. Nah, tadi kita sudah membahas tentang bagian bunga padi serta membahas tentang negara ASEAN. Di sini, Ibu akan memberikan tugas. Yang pertama, tuliskan bagian-bagian pada bunga padi. Harus lengkap ya. Yang kedua, buatlah laporan tentang perbedaan sosial budaya di daerahmu. Ingat, hanya di daerahmu. Yang ketiga, carilah dan tuliskan ide pokok dan informasi penting pada buku halaman 6-7. Dan tugas yang terakhir adalah kerjakan kuis
di Google Classroom. Nah, di Google Classroom, kalian harus memasukkan kode ini. Ya, kodenya adalah BDR 0120. Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini untuk tema 1, subtema 1 pembelajaran 1. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.